Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji beserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat sehingga kita dapat menjalankan aktivitas kuliah daring ini secara sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah atau zaman kebodohan ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini. Nah, yang saya hormati Bapak dosen Bahasa Indonesia Bapak Ahmad Hidayatullah MPD dan rekan-rekan seperjuangan saya yang saya banggakan. Nah, sebelum memulai presentasi ini, alangkah baiknya saya untuk memperkenalkan kelompok dan anggota-anggotanya terlebih dahulu. Halo, nama saya Naida Sintiani. Halo, perkenalkan nama saya Kaila Putri Salsabila Lubis. Saya Harsuna Zia Maslahatur Rumah. Dan saya Isa Sanudin. Oke, di sini kami dari kelompok 7 akan membahas materi presentasi tentang esai. Nah, langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu pengertian esai yang akan dibahas oleh saya sendiri, Naida Sintiani, selaku narator di video pembahasan presentasi ini. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian esai. Secara umum, esai adalah sebuah tulisan yang memvisualkan pemikiran penulis mengenai subjek yang ditilainya. Esai yang disampaikan haruslah logis serta mudah untuk dipahami, serta didukung oleh kenyataan dan opini-opini dari penulis itu sendiri. Nah, adapun beberapa pendapat dari para ahli mengenai esai, di antaranya yang pertama menurut H.B. Jasin. Esai adalah uraian tulisan yang membicarakan tentang berbagai masalah, baik itu masalah politik, masalah hukum, masalah sosial, masalah perdagangan, dan lain sebagainya. Nah, menurut beliau, esai ini tidak tersusun secara rapi, melainkan ada garis besar yang dapat kita petik dari berbagai tulisan yang disampaikannya. Dan pendapat yang kedua yaitu menurut Sutomo. Nah, beliau berpendapat bahwa esai ini merupakan sebuah karangan pendek mengenai suatu masalah perhatian publik untuk diselidiki dan dibahas permasalahannya. Selanjutnya yaitu menurut Fajri Pujiono. Jadi, esai ialah sebuah tulisan yang menguraikan suatu masalah secara sepintas dari sudut pandang penulisnya itu sendiri. Nah, dan yang terakhir yaitu menurut Apriliani. Jadi menurut beliau, esai ini merupakan suatu karangan prosa yang membahas tentang suatu permasalahan secara sepintas dan lugas dari penulisnya itu sendiri. Nah, baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pengertian esai menurut para ahli. Dan untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, yaitu Kaila Putri. Baiklah, saya akan menyambung pembahasan dari saudari Naida, yaitu tentang tujuan, manfaat, dan fungsi esai. Fungsi esai. Esai memiliki fungsi untuk berdebat tentang suatu topik dan meyakinkan pembaca. Fungsinya terdiri dalam mempertahankan sudut pandang subjektif dan pribadi tentang suatu objek, politik, sosial, budaya, moral, perilaku, sastra, agama, humanistik, filosofi, dan lain-lain, tanpa formalitas seperti dokumen atau bukti empiris atau deductible yang bersifat ilmiah. Tujuan penulisan esai. Tujuan dari penulisan esai adalah meyakinkan para pembaca dan membuat masyarakat menerima pendapat dari penulis. Pendapat yang coba disampaikan oleh penulis terkait dari sebuah kejadian harus bisa meyakinkan para pembaca. Oleh karena itu, di dalam esai hendaknya disertai dengan data-data. Manfaat. Manfaat dari esai itu adalah 7. Yang pertama, berbagi dan membuka pengalaman, ide, dan opini kepada orang lain.
2. Mengembangkan gagasan-gagasan baru dari sudut pandang yang berbeda. 3. Sebagai jembatan antara pendapat satu dengan pendapat yang lain yang terjadi di masyarakat. 4. Sebagai bahan pertimbangan oleh sebuah pihak dalam mengeluarkan berbagai pendapat. Yang kelima, sebagai penyeimbangan perbedaan antara pendapat agar tidak saling berbenturan. Yang keenam, sebagai solusi baru yang mungkin dapat direalisasikan pada bidangnya. Dan yang ketujuh adalah sebagai alat ukur bagi diri sendiri tentang sejauh mana kemampuan dalam menulis. Terima kasih, dan yang akan dilanjutkan oleh saudari Hatsun. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang struktur esai. Struktur esai terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pendahuluan, isi atau pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan atau penutupan. Yang pertama yaitu pendahuluan. Dalam pendahuluan, kita bisa mengangkat topik atau membahas tema yang akan kita bahas secara keseluruhan dalam esai. Unsur yang terdapat dalam pendahuluan ini yaitu latar belakang dan pendapat pribadi penulis tentang tema yang akan kita bahas di bagian selanjutnya. Pendahuluan ini bisa menjadi pengantar bagi pembaca untuk lebih memahami topik yang akan dibahas, sehingga pembaca bisa memahami isi esai dengan mudah. Selanjutnya yang kedua yaitu isi atau pembahasan. Isi atau pembahasan merupakan bagian dari esai yang menjelaskan topik atau tema secara lebih detail. Dalam isi, penulis menjabarkan pendapatnya secara kronologis atau berurut sesuai dengan ide yang tersusun sesuai dengan kerangka. Dan yang terakhir adalah kesimpulan atau penutup. Kesimpulan atau penutup merupakan bagian terakhir dalam esai. Pada bagian ini biasanya berisi kalimat yang merangkum atau menyimpulkan apa yang dibahas dalam pendahuluan dan pembahasan. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai teknik penulisan esai. Dalam menulis esai akademik, ada beberapa langkah-langkah yang bisa kalian ikuti untuk menghasilkan esai yang baik. Berikut ini adalah langkah-langkahnya. Langkah yang pertama adalah menentukan tujuan penulisan. Menentukan tujuan dari penulisan dapat memudahkan kita dalam menentukan gagasan serta memilih format esai yang tepat. Salah satu jenis esai akademik yang sangat sering digunakan sebagai tugas sekolah ataupun kuliah adalah esai argumentatif. Esai argumentatif bertujuan untuk memberikan sudut pandang terhadap sebuah persoalan berdasarkan tinjauan pustaka ataupun penelitian. Dan yang kedua adalah membuat kerangka tulisan. Kerangka tulisan digunakan untuk memetakan gagasan. Gagasan dapat dituangkan dalam daftar kalimat singkat atau mind mapping. Dan yang ketiga, kembangkan esai sesuai struktur. Struktur yang jelas bisa membantu untuk menyampaikan gagasan yang mudah dimengerti oleh pembaca. Pada umumnya, struktur dalam sebuah esai akademik minimal terdiri dari 2 bagian utama, yaitu tesis dan argumentasi. Tesis dirangkai menjadi paragraf pengantar atau paragraf pertama berisi gagasan-gagasan utama yang akan diusulkan. Dan argumentasi meliputi alasan-alasan dan juga bukti-bukti yang akan mendukung gagasan utama. Selain itu, kita juga dapat menambahkan simpulan di akhir esai untuk merangkum kembali ide-ide yang telah kita coba sampaikan. Selain itu, ada beberapa hal yang perlu diingat ketika membuat esai. Yang pertama, setiap paragraf memiliki kalimat utama. Memulai paragraf dengan kalimat utama akan mewakili fokus dan argumentasi yang ingin disampaikan dan mengandung informasi yang penting. Ikuti kalimat utama dengan berbagai kalimat khusus yang bisa mendukung gagasan yang ingin disampaikan. Dan yang kedua adalah gunakan kosakata formal dan objektif.
Sebuah esai akademik harus menggunakan gaya bahasa yang formal dan objektif. Hindari kata-kata yang formal serta emosional. Hal ini akan mengurangi kualitas dari esai akademik kalian. Dan untuk yang terakhir, gunakan bukti dan contoh yang efektif. Gunakan bukti untuk mendukung argumentasi dan meyakinkan pembaca. Bukti-bukti ini bisa berupa pernyataan para ahli atau penulis akademik lain yang bisa dikutip dari buku maupun jurnal ilmiah. Perhatikan gaya referensi yang tepat dan juga konsisten. Dari pembahasan yang telah dijelaskan, kita dapat menarik kesimpulan, yaitu untuk membuat sebuah karangan ilmiah, khususnya esai, kita harus memahami terlebih dahulu pengertian, ciri-ciri, bentuk, kebahasaan, serta langkah yang runtut agar esai yang kita buat memiliki struktur yang baik dan benar. Baik, mungkin dicukupkan sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan mohon maaf bila mana ada kesalahan dan kekurangannya, karena kesempurnaan ada pada Allah dan kesalahan itu timbulnya dari kita sendiri. Ungzur man qala wala tangzur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.